Shalom semuanya, selamat bergabung di Bible Study. Happy weekend everybody. Apa kabar semuanya? Well, saya percaya di akhir pekan ini ada waktu Sabat ya. Dimana kalian mesti atur hidup itu jangan full kerja, full main, full acara gereja. Sampai Anda nggak punya margin, nggak punya space. Ruangan di mana Anda bisa hanya dengan Tuhan. Karena apa artinya jadi pengikut Kristus kalau kita nggak bikin margin sama sekali. Oke, so nanti saya bahas ya karena mengenai hidup yang marginless, tanpa margin sama sekali. Efeknya seperti apa? Ya, kita sambung dari pokok daripada topik Bible Study kita 7 tanda muridnya Yesus yang sehat emosi, rohani dewasa, yang berbuah roh. Oke, ini semua pelajaran dari Emotionally Healthy Discipleship oleh Peter Scazzero yang saya juga sedang kuliah bersama-sama dan praktek dengan buku EHS. Anda nggak bisa tanpa ini karena ini hubungan kita sama Tuhan diperbaiki, efeknya hubungan kita dengan sesama, EHR, Emotionally Healthy Relationship, yang kalau di-combine vertikal dan horizontal dengan tengahnya bagian yang diikat itu 4 ayat yang membahas satu topik aja. Dari 10 perintah Allah, ada 4 ayat diulang-ulang terus membahas satu topik ini aja. Yaitu tidak ada penyembahan berhala, yang sampai menjadi cross section, bagian yang ketemunya yang tiang vertikal sama tiang horizontal, itu namanya Sabat. Ingat Sabat, ingatlah hukum Sabat. Jadi kalau sesuatu perlu diingat-ingat, dulu udah pernah dihidupin atau diajarin, kok dilupakan. Nah ini terjadi dengan orang Israel. Anda mau tahu nggak, saya nemuin nih. Kenapa kok mereka dibuang sebagai tawanan di Babel 70 tahun? Karena mereka melantarkan hukum Sabat. Jadi semua manusia, karena orang Israel dan Raja Israel meninggalkan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub kan, yang sudah membak dengan mujizat yang fenomenal, yang betul-betul kolosal. Bagaimana 10 perintah Allah itu diberikan di Gunung Sinai kepada 3 juta orang di bawah pimpinan gembala dan Nabi Musa, keluar dari perbudakan sistem Firaun yang pantang istirahat, pantang liburan, tidak ada vakansi sama sekali. Hidup itu produktivitas, dan tidak ada off, nggak boleh cuti, harus kerja terus. Jadi waktu Musa minta Firaun, karena dia menghadap Firaun yang baru, yang gak kenal dia, dengan kata-katanya Tuhan exact dia copy loh. Dan dilawan loh Tuhannya. Biarkan umatku pergi. Dia ulang kata-katanya Tuhan. Dan perjalanannya itu 3 hari 3 malam, dari tempat perbudakan bikin batu bata, kayak dengan jerami, dengan tangan telanjang, nggak ada protection, nggak ada safety prokes, nggak ada. Dan kerja dari minggu sampai minggu 430 tahun. Mereka nggak tahu yang namanya rest, mereka nggak tahu yang namanya berhenti, mereka nggak tahu yang namanya tidur siesta atau take a nap, nggak ada. Hidup itu dari dalam 24 jam, bukannya 8 jam kerja loh, 24 jam kerja. Kalau perlu nggak ada tidur sama sekali. Kenapa? Tergantung produktivitasnya mau pencapaian apa. Mau bikin piramid, sphinx, harus kelar tahun berapa untuk menunjukkan kejayaan Mesir kepada dunia. Itu yang dikorbanin itu umat pilihan Tuhan sendiri. Anda tahu kan kenapa orang Israel ada di Mesir? Itu kan keturunannya Yusuf. Kalau Yusuf nggak dibuang jadi tahanan oleh kakak-kakaknya yang iri sama dia, nggak mungkin Yusuf masuk ke Mesir. Dan nggak mungkin Yakub dan 75 keturunan Abraham ada di Mesir. Untuk mereka keluar dari Mesir, ternyata si Yusuf dilupain tuh. Dan orang Israel jadi berubah.
Dan perjalanan masuk ke Mesir aja luar biasa kan, pemurnian, pembentukan karakter Yusuf. Dari anak manja paling bontot menjadi pemimpin, perdana menteri, orang tangan kanan kedua daripada Firaun. Atau orang second hand, orang kedua di samping Raja Mesir. Yang pertama Firaun, jadi ada Raja Mesir, Firaun, Yusuf. Dan dengan hikmat Allah, Yusuf dipakai sama Tuhan untuk menyelamatkan Mesir dan seluruh dunia dari kelaparan. Dari kejatuhan ekonomi. Gila gak tuh? Oke, dari anak 17 tahun yang manja loh. Tuhan bisa transformasi menjadi seorang yang seperti Allah. Penuh hikmat, rendah hati, berkarakter Allah setelah dianiaya sama kakaknya sendiri. Dan dia perlakukan kakaknya yang harus ke Mesir mencari makanan supaya melanjutkan kehidupan dari ayahnya. Dan keturunan mereka harus suplainya hanya ada di Mesir. Yang menguasai suplai bulog, kepala bulognya seluruh dunia di Mesir siapa? Yusuf. Dan dia berkata, Kak, mana mungkin aku menghakimi kalian? Aku kan gak bisa menggantikan Allah. Sudahlah, jangan takut. Aku akan memberi kau makan dan anak cucumu, dan aku akan layani segala kebutuhan kalian. Dan dia sampaikan dengan suara halus, lembut, dan baik sekali. Nah, itu bikin kakaknya hancur remuk. Kok bisa orang disakitin, kok bisa balasnya kayak begini. Balas kejahatan dengan kebaikan. Bahkan dia ngomong, kalian kan semua kan yang mereka-reka kejahatanku kan. Tapi Tuhan putar balikan membawa kebaikan bagi kita semua. Bukan cuma kamu, bukan cuma saya. Bukankah luar biasa? Nah, pelajaran 7 tanda menjadi murid Kristus yang sehat, itu menghasilkan Yusuf-Yusuf di akhir zaman. Jangan fokus ke tumpukan gandumnya, tumpukan uangnya. Jangan fokus di situ. Itu pekerjaan Roh Kudus. Yang difokuskan adalah menjadi serupa Kristus dalam proses perjalanan seperti Yusuf, dari Yusuf anak manja Yakub menjadi Yusuf tangan kanan daripada Firaun. Basically Firaun udah gak kerja, yang kerja tuh si Yusuf. Dan tidak pernah Yusuf ambil untuk kepentingan sendiri loh. Gak ada korupsi, gak ada mementingkan bangsanya. Aji mumpung nih, oh gak ada. Nah, 7 tanda yang Anda akan belajar ini, kita masuk ke tanda ketiga sekarang. Right? So saya mau sambut semua teman-teman dari Tomohon, dari Manado, dari Minahasa Selatan, dari Kalimantan, dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Papua. Saya mengucapkan terima kasih sudah bergabung teman-teman dari Bali juga yang saat ini tentu sedang ada di kelas dasar-dasar kekristenan. Dan saya percaya teman-teman di Jakarta juga yang tidak ikut ke kelas ini, kalian belajar. Jadilah murid Yesus yang sehat. Oke? Satu hal ada covering di bawah sinode gereja, di bawah urapan rasul. Tapi satu hal hidup dalam urapan itu dan berjalan dengan urapan itu di tengah-tengah dunia dan bumi yang anti Tuhan sama sekali. Nah, itu harus ada untuk membentuk karakter kita. Sampai karakter Kristus terbentuk. Oke, Ibu Triani, terima kasih Ibu Jane Carol dari Banyuwangi dan teman-teman lainnya, Pak Toto Gatorop, Pak Sugianto Priyatno, terima kasih sekali sudah bergabung. Kita berdoa ya. Bapak kami yang terkasih, Bapak kami yang ada di surga, tidak ada waktu yang sangat-sangat mahal dan berharga, kecuali waktu yang Kau berikan pada kami. Dan kami tidak mau abuse, menyalahgunakan waktu yang Kau berikan sejak Yesus ada di bumi. Sejak penciptaan dengan Adam terjadi, manusia diberi di bumi 24 jam. Oleh sebab itu kekayaan kami adalah selain berbentuk tunai atau barang-barang mewah atau barang-barang yang berguna untuk kehidupan sehari-hari, Kau memberikan pada kami kekayaan 24 jam. Ini komoditas waktu yang tidak bisa ditebus. Karena kalau terpakai, hilang. Kita akan masuk ke waktu berikutnya. Jadikan kami orang yang bijak menghitung hari-hari kami. Supaya kami tahu
bagaimana hidup per hari dan menerima berkat Tuhan di seharian itu. So, Roh Kudus tolong pendengar, tolong kami yang di tim di BTS dan saya sendiri, buat kami betul-betul mendengar apa yang Roh katakan dari firman yang telah ditata, diatur untuk didisplay, supaya firman itu didengar, diperkatakan, dan tidak kembali sia-sia kepada Tuhan, tapi berhasil melakukan seperti apa yang Tuhan suruhkan. Kami bersyukur dan kami memuji Engkau Tuhan, kami siap untuk belajar firman pagi hari ini. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagimu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, so tanda ketiga daripada bagaimana jadi murid Kristus yang sehat emosi dan sungguh-sungguh membawa Kristus ke dalam kehidupan orang lain, ke dunia. Nah, tujuannya Anda belajar emotionally healthy spirituality, tentu Anda untuk menjadi orang Kristen yang menjadi kado, berkat bagi orang lain, for the sake of others. Demi kepentingan orang lain, supaya orang lain mengecap, oh betapa baiknya Yesus dalam hidupku melalui orang-orang yang mengikut Yesus. Oh betapa indahnya, oh betapa baiknya, betapa indahnya. Izinkan orang-orang mengecap, karena kita ini garam dan terang dunia. Garam kan diicipin orang. Asin itu kan kerasa. Nah, untuk Anda bisa menjadi murid Kristus, satu syaratnya harus berada bersama Tuhan lebih banyak daripada melakukan pekerjaan Tuhan. Kedua, Anda tidak ngejar popularitas dan kebesaran, tapi Anda memeluk Injil dengan Yesus disalibkan. Barang siapa mau datang padaku, harus sangkal diri, pikul salib. Anda yang pikul salib sendiri, jangan dilempar ke orang lain. Dan baru datang ke Yesus, baru bisa ikut Yesus. Oke? So, Yesus tolak popularitas, Yesus ditinggal murid-muridnya. Karena apa yang dia katakan, karena kebenaran yang dia bold sekali dia sampaikan. Jadi Yesus itu bukan penggelitik kuping. Dia bukan penghibur orang. Yesus betul-betul anak Allah yang berani ngomong kebenaran seperti Bapaknya kasih, seperti Bapaknya perintahkan, ya itu aja. Karena hidup Yesus hanya untuk menyenangkan Bapaknya dan melakukan tugas yang Bapaknya berikan. Dia nggak datang sendiri, maunya sendiri. Walaupun dia mampu loh. Yesus tunduk kepada kedaulatan dan otoritas Bapaknya. Nah, tanda yang ketiga, kalau mau dimuridkan Yesus sampai memiliki buah roh, yaitu embrace God's gift of limits. Anda mesti bisa melihat keterbatasan-keterbatasan Anda sebagai hadiah Tuhan. Saya senang sekali dari bab 7 buku ini. Ini bicara mengenai menerima keterbatasan sebagai berkat. Kalau bahasa Inggrisnya, receiving limit as a gift. Atau embracing limit as a gift. Harus dikenceng-kenceng, dipeluk. Anda nggak hanya terima karunia berbahasa roh, karunia nubuat, karunia iman, karunia marifat, karunia melakukan tanda-tanda ajaib. No, karunia sabat, karunia memeluk batasan diri. Kenapa kok saya senang? Sebab saya tahu saya manusia, saya nggak akan pernah jadi Allah. Jadi mau kecenderungan orang itu. Kalau kena masalah, bikin solusi. Kalau kena masalah, bikin solusi. Dan nggak nanya Tuhan. Langsung aja terjang terabas langsung. Ini nggak bisa begini, ini nggak bisa begini, harus begini. Akibatnya Tuhannya hanya di belakang ditinggal. Tuhan, Anda kasih punggung Anda kepada Tuhan. Bukan wajah Anda mencari wajah Tuhan. Ini kebalik loh. Oke? Kalau Anda mau menerima keterbatasan sebagai berkat, Anda akan menghormati bahwa badan Anda itu cuman kuat melek 24 jam atau meleknya cuman 16 jam. 8 jam tidur kan ya. Anda tahu bahwa Anda tidak tahan banting di dalam suasana kondisi bencana alam yang mengerikan. Anda bisa mati, Anda bisa kena petir, Anda bisa kena serangan, hempasan ombak, karena kita terbatas. Usia kita di bumi juga nggak selama-lamanya.
Usia kita kalau Musa bilang ya kalau kamu sehat ya 70 tahun aja. Tapi kalau Anda sehat dan dekat sama Tuhan, ditambahinlah 80 tahun. Jadi ada limit dong usia kita di bumi. Nah, Tuhan telah tempatkan batasan-batasan di sekeliling kita. Dan gara-gara belajar tentang kita tuh ada limitasi. Ada keterbatasan. Itu membuktikan bahwa kita itu sekalipun Ayub itu orang paling saleh, paling kaya. Udah dia butuh apa lagi sih? Apa-apa ada? Apakah dia butuh mengandalkan hidupnya total pada Tuhan dan bergaul dengan Tuhan tiap hari? Nah, ternyata sehebat-hebat dan sekudus-kudus sesalahnya si Ayub, Allah telah tetap izinkan untuk badai yang luar biasa mengamuk dan menghancurkan keluarganya dan tak lahan tanahnya dan seluruh kekayaan. Karena kekayaan zaman itu kan ternak, pertanian agraria, kebakar habis loh. Bayangin dari somebody yang di atas menjadi nobody, menjadi pemulung. Dengan badan hampir telanjang, penuh borok semua dari kepala, ubun-ubun sampai muka, sampai leher, sampai tangan, sampai perut, seluruhnya. He become a nobody. Baru Tuhan bisa pakai a nobody menjadi somebody. Makanya dikatakan berbahagialah engkau yang miskin di hadapan Tuhan, kamu akan menjadi empunya kerajaan Allah. Berbahagialah engkau yang berduka karena you are nobody, kamu juga nggak bisa ngapa-ngapain untuk menyelamatkan diri Anda. Dan Allah berkata, kamu akan dihibur. So runut seperti ini, keterbatasan itu adalah kunci jantung daripada segala berkat Tuhan bisa turun pada Anda dan saya. Kalau tidak, Anda akan lari kayak kuda stallion, lari sendiri, beresin masalah sendiri, ngatur sendiri apa yang Tuhan sampaikan, Tuhan kasih, dan Anda terpisah. Keluarga sendiri, Anda sendiri. Karena semua orang kaget. Nah, Anda boleh radikal, tapi tidak ada kekerasan. Oke? So, melalui proses grief and loss, kehilangan dan kedukaan, udah pasti. Nggak mungkin kita bisa grief kayak si Ayub. Dia grieving kan, karena dia hilang semua yang paling dia cintai. Anak 10 sekaligus satu hari mati. Tanah hilang, emas perak hilang, rumah mewahnya hilang, ternaknya semua hilang. Kekayaan dia jadi nol. Saya ingat waktu dulu pernah ada devaluasi ya di Indonesia ya. Masa resesi, devaluasi, sampai nilai rupiah tuh nol. Pernah ingat nggak tuh zaman orang tua kita tuh? Jadi nggak ada, kita pegang pun nggak ada artinya. Hidup ini terbukti kan tidak tergantung dari kantor, zaman pandemi kan ketutup. Tidak tergantung dari harta warisan, nggak tergantung. Tergantung dari apa? Hikmat, belajar dari Allah, pemuritan. Sehingga kita tahu dari A ke B itu journey-nya kayak apa. Dan pertambahan kita apa? Dari perjalanan A ke B ke C, pengenalan akan Tuhan akan terjadi. Karena Anda tidak bisa datang ke Tuhan dan mendengar, jadi pendengar yang baik. Kalau Anda lagi jaya, lagi kaya raya, lagi sehat, lagi baik-baik semuanya. Anda nggak mungkin dong kasih telinga untuk berada bersama Tuhan. Anda pasti cenderung, yuk kita buat sesuatu yuk. Yuk kita bikin acara apa yuk. Buat leadership ala milenial atau leadership Gen Z. Bikin acara apa aja. Bisa kok. Tapi kuncinya siapa ya yang dimuridin? Itu yang penting. So melalui kehilangan besar, grief and loss. Itu yang dialami Ayub. Di situ telah tempat posisi going through the wall, melewati tembok yang tebal sekali. Dan setelah Anda disembuhkan tahap pertamanya, seperti Ayub, akan mengalami dari kondisi terpuruk sampai kondisi baik, Anda belajar menunggu Tuhan. Minggu lalu dan 2 minggu yang lalu Anda katakan amin, amin, amin.
Bahwa kebenaran yang kita tahu, kebenaran itu memerdekakan kita. Kalau kita datang menjadi asyir, kita bawa diri kita sebagai kado bagi orang-orang yang datang mungkin baru kena masalah, baru ada pendarahan istrinya, kerjaan belum, pembayaran tertunggak semua. Dalam kondisi seperti itu, Anda datang ke hadapan Tuhan dan masuk ibadah, bawa ucapan syukur. Mazmur 100 ayat 2 dan 3. Bawa ucapan syukur, jangan bawa unek-unek, jangan bawa berita negatif. Ucapan syukur sama kabarnya Tuhan. Dan bawa siapa sih Tuhan buat aku. Nah itu bikin Tuhan hadir. Dan mengangkat beban yang begitu berat. Dan memberatkan kalian. Dan membuat jiwa Anda letih lesu beban berat. Datang ke Yesus. Kalau kita nggak ngalami kepepet, kita nggak ngalami tindasan tekanan. Oh, Mazmur 60 itu bagus banget tuh. Bahwa orang benar itu mengalami penindasan. Itu bagus. Kita lihat ya. Dan Mazmur 119. Itu akan membuat kita belajar firman Tuhan. Jadi kenyataannya Yesus aja Ibrani 5:8. Yesus belajar taat dari hal yang dia derita loh. Kita kan pengikut Kristus. Jadi penderitaan itu jangan disia-siakan. Jangan marah, jangan bilang aku sial, oh tidak. Justru itu penderitaan kayak Yusuf menjadi anak tangga untuk lompat dari rumah tangan kanannya Firaun, masuk ke penjara, masuk ke istananya Firaun. Kuncinya tuh kayak gini loh. Konon ada dongeng ya. Ini di negara PRC, China. Ada seorang petani perempuan, miskin sekali. Dia tinggal di gubuk. Dan setiap hari dia harus nimba air dari sumur. Yang dia mesti jalan 1 kilometer lebih lah. Oke, dan itu embernya itu kayu. Yang ditempel-tempel gitu loh. Dan dia tahu embernya itu ada 2. Satu bagus, bisa nampung air, tidak ada bocor. Yang satu, wah pada retak bolong-bolong. Jadi kalau dia nimba air, pasti pulang. Setelah dari sumur, itu airnya akan pada membasahin pinggir jalan. Tapi di sisinya dia ya, sisi kiri. Yang bagus sisi kanan. Okay? Either dia pakai 1 bahu atau 2 bahu nimbaknya. Pokoknya yang bocor tuh sisi kiri. Suatu hari nggak tahu gimana si ember bocor itu bisa ngomong sama dia. Dan penuh dengan ungkapan hatinya sedih, susah gitu loh. Dia bilang, aduh aku ini kok nggak berguna bagi kamu loh. Kamu setengah mati, mesti nimba, udah setengah mati beratnya mikul air ini, udah embernya berat. Bocor, aku ini rusak, aku ini nggak layak lagi lah dipakai orang, aku nyusahin kamu kok. Dia menangis itu ember di dalam dongeng ini. Kemudian, dan ini ember belum bisa diperbaiki karena si petaninya super melarat. Jadi dia nggak bisa beli kayu baru, bikin ember baru, nggak bisa, nggak ada duit. Okay? Tapi apa yang dia lakukan? Karena dia terima, ya sudah, kamu memang bobrok, rongsok, bocor, retak-retak, ya sudah apa adanya, aku cuma punya uang segini, hanya mampu punya ember 1 bagus, 1 jelek, ya sudah, aku hidup dengan ini. Namun si petani perempuan ini punya hikmat. Setiap kali dia pergi mau nimba air, di sisi yang si bocor itu basahin, dia tabur benih-benih tanaman bunga. So tiap hari kan berjalan kan, berarti 365 hari dong per tahun. Right? 365 hari si ember bocor itu nyiramin benih-benih yang ditabur. Makanya setelah 1 bulan atau 2 minggu itu muncul tanaman. Terus dia bilang, kamu lihat ember bocor. Kamu lihat sisi yang kamu lewati. Itu subur nggak? Banyak nggak bunga-bunga itu? Makanya kan tiap hari di meja makanku, aku tiap hari makan dengan 1 vas bunga kan yang kamu suka kan. Cantik kan rumahku jadinya. Dan aku juga bisa jual di pasar. Bunga-bungaan yang seger, yang bagus-bagus. Itu hasil kerjamu. Kamu pikir airnya kebuang. Tetapi menghidupi, memberikan panen bagi aku. Aku bisa jualan bunga. Aku bisa percantik rumahku. Nah, sisi kanan kamu lihat ember yang sempurna. Nggak ada apa-apa. Tetap kering. Kenapa? Dia utuh. Dia nggak jadi berkat dari cacatnya dia.
Dia jadi berkat bagi rumahku untuk aku mandi, aku masak. Tapi kamu kan masih ada setengah ember yang ketampung. Jadi tiap hari aku menuai 1,5 ember air buat pagi sampai malam. Dan aku tuai gara-gara kebocoranmu. Tanaman, vas, kerangkaian bunga. Sehingga aku dapat uang. Nanti kalau cukup aku kumpulin, aku perbaiki kamu. Tapi ya aku gak bisa punya kebun bunga lagi. So dia tanya bagaimana? Kamu mau mengeluh, sedih, tertuduh karena kamu gagal. Kamu ember yang gagal dan tidak sesempurna satunya. Oh dia bilang, oh jangan. Oh kalau gitu aku belum gagal ya. Aku gagal nampung air penuh, tapi aku bukan pecundang ya. I may be failing, but I'm not a failure. Itu loh. Yusuf bisa anak manja yang jengkelin kakaknya. Oke? Dan dianggap anak brengsek, anak bastard, anak spoiled, anak manja, apa bagusnya buat dia? Buang aja dia. Dibuang oleh keluarganya, dipungut sama Tuhan untuk kebaikan buat Yusuf dan seluruh keluarganya. Baca deh Kejadian 50 ayat 20. So di Mazmur 60. Saya suka ayat yang tentang penderitaan, okay? Semoga ini ayatnya yang benar ya. Di mana nih? Mazmur 60 ayat Mazmur 66. Dikatakan di ayat 10, sebab engkau telah menguji kami ya Allah. Ujung-ujungnya Tuhan mau uji iman kita solid apa enggak. Telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Berarti kan prosesnya kan panas sekali, gak enak dan kebakar lah. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring. Kau mengenakan beban pada pinggang kami. Jadi kalau Anda mengalami letih lesu beban berat, jangan kepingin hilang. Karena Tuhan pakai beban itu untuk membawa kita, itu beban itu, penderitaan itu jadi anak tangga. Untuk kita menuju ke posisi yang sudah didestinasikan Tuhan. Di mana kita jadi kepala bukan ekor. Kayak Yusuf kan jadi kepala bukan ekor. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Diinjek-injek, dihina-hina. Reputasi dihancurin. Nama baik dihancurin. Kami telah menempuh api dan air. Sakit dah pokoknya. Tetapi engkau, kalau ada kata tetapi engkau, terus engkaunya besar, itu berarti diurapi Tuhan. Itu terobosan itu. Tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga kami bebas. Kalau di bahasa Inggrisnya, engkau telah melepaskan kami atau mengeluarkan kami ke tanah yang makmur. A land of prosperity. Itu bahasa Inggrisnya. Oke, so saya mau kasih tahu pada Anda semuanya. Nggak mungkin penderitaan itu membawa sial. Itu nggak alkitabiah. So Ayub pun sama. Dari yang secara manusia saleh, kaya raya, keren. Tapi melalui penderitaan yang dimulai oleh Satan. Satan nantang Tuhan. Kan Allah tanya, Satan kamu dari keliling-keliling, kamu dari mana? Oh ya dari keliling-keliling bumi. Dan Allah yang nanya loh, kamu lihat hambaku Ayub nggak? Lihat. Yang kaya raya itu kan. Yang nggak kekurangan apa-apa kan. Yang saleh kan. Betul. Kamu, Tuhan, kamu yang pegang ini, pegang hartanya Ayub, hancurin deh. Pasti Ayub kan kutuki kamu. Satan berkata, Tuhan engkau yang sentuh kekayaan Ayub. Sampai kebakar, hancur. Tuhan gak pernah, Tuhan bukan pencipta penderitaan. Allah ngomong kayak gini, kamu boleh sentuh apa yang si Ayub pegang, miliki, jadi yang eksternal. Tapi nyawanya gak kepegang sama kamu. Gak bisa kau pegang. Aku tidak izinkan. Jadi buat Tuhan yang penting apa? Hidup kita, iman kita, nyawa kita, jiwa kita. Itu tak tersentuh Satan loh. Atau Anda fokus kepada harta karunmu. Gadget yang mahal-mahal, mobil, rumah mewah. Itu yang lebih penting daripada kondisi keselamatan jiwamu. Salah. Nah kalau Anda mau tahu Anda salah, ya Anda melalui penderitaan itu. Kayak Mazmur 66.
dimurnikan imannya sampai masuk ke dalam api seperti perak dimurnikan, seperti emas dimurnikan. Oke? Karena manusia udah gak murni, udah rusak sistemnya gara-gara dosa. Ayub kena badai, halilintar, kena kilat, guntur, 10 anak mati. Istrinya gila, bahkan mengutuki Allahnya Ayub dan mengutuki Ayub. Gila kau, masih mau sembahyang sama Tuhan Allah kayak gitu? Gila, ditinggal, tapi gak cerai, gak ada perceraian. Dan Ayub pun kena borok, sehingga badannya jelek, rusak, borokan semua, tinggal kulit sama tulang. Sampai 7 temannya datang, syok, ikut berduka sampai gak bisa ngomong, ngeri. Tapi hari ke-8 baik Ayub maupun temannya udah gak tahan lagi. Marah, ngomel, terus temannya menghakimi Ayub pakai ayat lagi. Padahal Allah gak pernah ngomong loh. Dan mereka juga gak ngerti ayat itu makanya gimana. Makanya kalau Anda lihat di Ayub 42, bukankah kondisi Ayub terakhir lebih bagus daripada awalnya? Yes. Si Ayub 42, Allah dia bilang, dulu ternyata aku kenal Allah karena apa kata orang, karena dengar khotbah pendeta terus. Nah, kalau Anda belajar dari EHS ini, kerohanian yang tidak sehat adalah rohanimu tergantung rohaninya orang. 10 tanda orang tidak sehat rohani. Bab 2 dari buku EHS. Salah satunya kerohanianmu nebeng rohaninya orang lain. Anda gak belajar firman, Anda gak merenungkan, Anda gak berdoa, Anda gak mendapat pewahyuan dari Tuhan. 10 tanda utama dari spiritualitas yang tidak sehat secara emosi. Mendiagnosis permasalahannya. Okay? So you have 10 point. Nah, nomor satu menggunakan Allah untuk lari dari Allah. Melakukan pekerjaan Tuhan, padahal kabur daripada Allah, apa yang Allah lagi kerjakan di batinmu. Mengabaikan emosi kemarahan, sedih, takut, dan mati terhadap hal-hal yang salah. Terus menyangkali dampak masa lalu, menghadap masa kini. Hidup Anda, oh aku suci rohani Kristen kalau Minggu, Senin sampai Sabtu aku sekular. Jadi orang sekuler nggak tahu Anda tuh pengikut Kristus. Oke? Hidup tanpa batasan, kehidupan yang sibuk bagi Allah dan tanpa kebersamaan dengan Allah, merohanikan konflik, menutupi kehancuran, kelemahan, kegagalan dengan denial, dikubur, menghakimi perjalanan rohani orang lain. Okay? Menggunakan nebeng sama kerohanian orang lain. Jadi Anda nggak mau doa, Anda nggak baca Alkitab. Kristen hari Minggu nggak ada loh di Alkitab. Yusuf itu hidup dengan Tuhan setiap hari. Makanya bisa menjadi posisi kedua sesuai janji Allah. Nubuat Allah digenapi benar-benar. Anda jangan berpikir aku mau ke Kristen semau-mauku, maka nanti kan yang penting kan Tuhan udah janji, ya udah otomatis. No, nggak terjadi seperti itu. Ayub berjumpa dengan Tuhan. Penderitaan bikin kita ketemu Tuhan. Pada waktu dia ketemu Tuhan secara pribadi, Ayub berkata, aduh aku selama ini salah ngomong, ampuni aku Tuhan, cabut semua kata-kataku, aku tobat. Dan kalau Anda ngaku dosa dan bertobat, udah langsung diampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9 kan? Jika engkau mengaku dosamu, Allah setia dan adil dan mengampuni Anda. Right? So Ayub akhirnya apa kondisinya? Lebih makmur, lebih kaya. Tuhan pulihkan double. Double for your trouble. Yesaya 61 ayat 7 dan 8. Allah benci pemerasan. Allah benci pelanggaran hukum. Dan dia akan mengembalikan dari apa yang telah dijarah, dicuri dari hidupmu. Dia akan kembalikan double. Kalau Anda pakai Amsal, apa yang pencuri ambil dari Anda, iblis kan mencuri, membunuh, membinasakan. Kalau Anda bertobat pada Tuhan, pencurinya ketangkap basah, dia mesti balikin 7 kali lipat. Jadi ujung-ujung akhir daripada semua anak Tuhan yang mengalami proses, pasti lebih makmur daripada awalnya. So, makanya kemarin saya kasih ajarkan mengenai dignified suffering. Bahwa apakah Anda pernah mengalami merasa lebih terpuruk, stres, setelah bicara dengan seseorang yang rohani banget, tapi membuat kita rasanya tertuduh dan salah melulu. Alias dari buku Ayub Anda belajar 2 hal ya. Menderita secara
terhormat. Yang kedua, jangan salah cari teman. Terutama teman rohani. Oke? Nah, kita belajar di sini, sesaleh-salehnya Ayub, sesuci-sucinya Ayub, dia manusia terbatas loh. Dia nggak sanggup tuh memulihkan perkawinannya, mengembalikan anaknya yang mati, memulihkan kekayaannya, 7.000 onta, 14.000 ternak hilang semua. Dia nggak bisa loh balikin loh. Dan sesaleh-salehnya dia nggak bisa mengontrol kuasanya iblis untuk menyerang dia dan ngancurin dia. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging ya. Peperangan kita melawan roh. Dan 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5 dikatakan bahwa di dalam dunia ini, di bumi ini kita masih berjuang. Tapi perjuangan kita nggak pakai senjata duniawi. Namun perkasa oleh kuasa Roh Kudus. Dengan cara gimana? Dengan cara kita menawan pikiran kita. Karena medan peperangannya di pikiran. Nah, di situ karena kita perangnya pakai, kalau perang di mental, sakit mental itu butuh kuasa Roh Kudus. Berarti kita nggak berdaya dong, mesti diberdayakan oleh Roh Kudus dong. Oke, jadi penderitaan bikin kita connect, link menjadi satu dengan pemberdayaan kuasa Allah Roh Kudus itu. Jadi jangan benci keterbatasan. Bersyukur itu hadiah. Kalau nggak ada keterbatasan, kita nggak terima, kita nggak peluk. Nanti apa-apa kita mau beresin sendiri, nggak kuat. Kalau kita mengaku kita terbatas, Tuhan aku nggak tahu kamu mesti ngapain kayak Yosafat. Namun mataku tertuju padamu. Pertolongan dari Tuhan segera datang. Kenapa? Karena kita terbatas, akibatnya kita mengandalkan Tuhan. Simple as that. Kalau sampai orang udah susah, tetap lupa Tuhan, tetap nggak hancur di kaki Tuhan. Dan izinkan melalui proses pemurnian bersama Tuhan. Kalau melewati 6-7 tahun, ya lewati. Karena tanpa Tuhan, di luar Tuhan kita nggak bisa ngapa-ngapain. So, keterbatasan, di slide ini saya tulis keterbatasan kita mendorong kita untuk rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Anda mau peluk rendah hati? Karena kalau kita rendah hati, kasih karunia Allah akan ditambahkan more and more. Yakobus 4 ayat 6. So, peluk keterbatasan itu. Karena kita akan pakai blanket, jubah, selimut rendah hati. We will be clothed in humility. Bill Johnson tambahin. Orang baru bisa rendah hati kalau memeluk hidup disiplin dengan kehidupan spiritual disiplinnya. Kalau nggak ada disiplin, nggak rendah hati. So, sehebat dan sesucinya Ayub di mata Tuhan, namun Ayub bukan Tuhan. Ayub juga perlu menerima keterbatasannya. Toh badannya yang borok kan, dia nggak bisa ngapa-ngapain, betul? Di Ulangan 29 ayat 29 juga dikatakan gak semua orang sesalah-salahnya kita bisa ngerti Alkitab utuh. Tuh Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi itu milik Tuhan. Udah jangan dikutik-kutik. Nyerah aja. Tuhan Allah kita ya. Tetapi hal-hal yang sudah dinyatakan, yaitu yang sudah diwahyukan, dibuat jadi understanding, itu bagi kita dan bagi anak cucu kita. Sampai selama-lamanya, supaya kita lakukan, taati terus segala perkataan hukum Taurat itu karena udah diwahyukan. Jadi kalau udah dapat pewahyuan, nggak boleh dikhotbahin loh, dihidupi. Tapi ada porsi yang kita nggak pernah tahu, itu milik Tuhan. Berarti kalau kita peluk limitasi kita nggak ada dong kata-kata stres dan depresi. Karena kita tahu porsinya Tuhan mana, porsi kita yang mana. Mana depresi? Nggak mikul beban berat kok. Dan juga pencobaan yang kita alami nggak sampai meneteskan darah kok. So, kalau mau belajar kesempurnaan tentang orang yang bisa peluk karunia limit, karunia memeluk keterbatasan yang Tuhan bikin, ini Tuhan yang kasih loh. Itu Yohanes Pembaptis. Kita udah bahas ya kemarin hari Kamis ya. Anda baca Yohanes 3 ayat 26 sampai 28. Di mana suatu hari setelah membaptis selam Yesus dan dia tahu ini anak domba Allah yang menebus dosa dunia karena hadirat Roh Kudus turun seperti bentuk burung merpati. Dan tandanya buat Yohanes Pembaptis cuma itu aja, kalau kamu lihat orang ada Roh Kudus di atasnya, itu dia anak domba Allah. Dan dia lihat di mata kepala dia, di depan hidung dia loh. Langsung sebelum Yesus dibaptis selam, Yesus baru lewat aja, Yohanes Pembaptis sudah itu menunjuk itu loh anak domba Paskah yang datang untuk menebus dosa dunia.
Begitu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, boom, Roh Kudusnya turun dalam bentuk wujud fisik merpati. Bagaimana bisa meleset segitu gede munculnya. Nah, waktu itu setelah keluar dari Sungai Yordan, diuji 40 hari 40 malam dengan puasa, Yesus lulus ujian setan. Lulus ujian dasar kekristenannya. Bahwa dia anak Allah. Dia disayang, diterima, dia aman, dia signifikan. Dan dia mulai pelayanannya dia. Nah, pelayanannya dia juga terbatas. Nggak selama-lamanya. Karena dia mesti kelar dari bumi 33 tahun. Di situ Yesus mulai juga baptis. Murid-murid yang loyal dari Yohanes Pembaptis marah. Kenapa? Banyak teman-temannya, murid-muridnya Yohanes Pembaptis pindah kesetiaan. Dari setia kepada Yohanes Pembaptis, sekarang pindah setia sama Yesus. And si Yohanes Pembaptis ditanya sama orang-orang yang marah, yang bilang, ya pembelot tuh, pengkhianat tuh. Masa sekarang muncul Yesus dia tinggalin Yohanes Pembaptis? Oh no, lihat jawabannya Yohanes Pembaptis. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang Sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, bahwa dia anak domba Paskah, dia membaptis juga loh. Dan semua orang yang dibaptis dia ikut dia deh. Dan jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Oh, aduh, si Yohanes Pembaptis rileks banget. Apa yang dilakukan Yesus itu datangnya dari surga, bukan dari aku. Kamu sendiri dapat beri kesaksian kok bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias tapi aku yang diutus mendahulunya. Dia tahu siapa dirinya. Dia nggak keluar dari apa kata Tuhan. Makanya Yohanes Pembaptis mampu menjawab apa? Yesus harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Ini tanpa post power syndrome loh. Ada generasi muda yang masuk, ada pribadi lain total. Si Yohanes Pembaptis cuma bikin jalur untuk dilewati, untuk masuk ke dalam ciptaan baru. Tapi dia nggak masuk. Nah, Yesus yang masuk. Aku mesti berkurang-kurang, dia bertambah-tambah. Karena dia mesti muncul sebagai juru selamat dunia. Dia mesti naik ke bukit Golgota yang paling tinggi dan dipaku salib. Yohanes Pembaptis, Yohanes 3:30, mampu menjawab, saya menerima keterbatasan. Saya menerima keterbatasan saya, kemanusiaan saya. Turunnya popularitas saya. Dan ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Kalau nggak tahu batasan sendiri, nggak peluk, kemana mungkin ngomong kayak gitu. So, kalau Anda peluk batasan Anda akan masuk ke jenjang pengikut Kristus yang mulai dewasa rohani. Kebanyakan dari kita, seperti surat Paulus kepada jemaat di Korintus, kamu ini kejahatannya kayak anak-anak loh. Biarlah engkau jahat seperti anak-anak, tapi dewasa seperti orang dewasa. Banyak dari kita sama seperti seorang bayi menangis meraung-raung, helpless kepada ibunya, minta makan, minta minum, teriak-teriak. Penuhnya dengan minta perhatian penuh total deh. Seperti bayi itulah kita akan berpusat pada Tuhan, pusat semesta alam kita. Sedangkan orang lain ada beberapa untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi Anda makanya jangan terlalu sombong. Jangan membesarkan diri. Ini tabu lah. Dan jangan kekanak-kanakan. Karena Anda akan mempermalukan Tuhan dan mengatakan bahwa Tuhan itu jahat, menindas. Padahal Anda baca sendiri tadi di kitab Matius 11, dia terbuka hatinya, dia tampung anak-anak dari hukuman gelap yang tidak sah. Dia tampung orang-orang berdosa. Dia tampung kasih karunia Allah. Sehingga orang yang masuk pasti keluar berbeda. So agar kita bisa dewasa rohani, kita perlu belajar dong bahwa kita ini bukan fokus segala-galanya. Kita bukan pusat alam semesta. Alam semesta ada bukan untuk memenuhi setiap kebutuhan kita loh. Walaupun sih iya sih sebetulnya. Seluruhnya dia dong, kan matahari terbit dan bulan bagi orang baik, orang benar sama orang fasik.
Dia dua-duanya menikmati kan. Makanya ada solar panel kan. Tenaga listrik solar. Nah itu karena orang-orang yang teredukasi memakai kesempatan ini. Tapi kalau Anda orang yang terlalu agamawi, ada penjelasan gini. Anda diam aja. Karena memang nggak terima dari atas. Namun Anda kalau bergaul dengan orang-orang yang punya hati memberi, Anda pasti akan kembali lagi ke seperti kondisi sebelumnya. So jangan sampai Anda buang diri, jangan sampai murtad. Karena di buku Day by Day diajarkan bahwa 85% orang Kristen hamba Tuhan murtad. Karena tidak tabah melewati perjalanan yang tidak kelihatan, namun diurapi Tuhan. Kalau Anda bisa ketemu itu, dituntun sama utusanmu, pasti Anda akan melihat bahwa kehidupan kita ini hancur cuma gara-gara ego. Ego adalah pelajaran sulit yang harus kita semua pelajari. Ego kita tuh cenderung menjadi begitu besar sehingga kita bertindak seolah-olah kita adalah Allah. Itu menjadi pusat dunia tuh. So kita mesti sadar ya, let's be aware. Tanpa kesadaran diri sering kita memiliki khayalan dan keinginan yang ambisius banget loh. Sampai lebih gede daripada kemampuan kapasitas kita loh. Bahkan yakin kita ganggu, kita pasti bisa. Kita pasti lebih dari cukup. Nah akibatnya orang-orang yang bermental kayak gini akan berkata, well kita bekerja tak beraturan kalau di interview. Untuk melakukan lebih daripada yang Allah maksudkan sih. 2, kita kehabisan bensin. Jadi lewat itu bensin sampai habis gara-gara melewati batasan yang Tuhan kasih. Kita tertekan dan menyalahkan orang lain. Nah, kita sekarang lihat main game dengan kartu untuk bisa mengenal orang lain. Sama bagaimana hidup menyenangkan Tuhan dan menyenangkan sesama walaupun dikritik. Di nomor 4 saya tulis di sini kita tuh berlari kalau mau dewasa rohani ya. Efesus 3 ayat 10. Kita berlari ke sana kemari secara gila-gilaan karena yakin bahwa dunia, apakah itu gereja, teman, bisnis atau anak kita, akan berhasil jika kita akan berhenti kalau kita berhenti. Jadi kalau kita yang senior mau berhenti dari pementoran Tuhan kayak Ayub, ya semuanya berhenti. Tapi karena kita rindu, masih butuh jiwa-jiwa ini mengalami yang dibagikan, ini enggak otomatis loh. Tapi bukannya tidak dapat dilakukan. Kita berlari ke sana kemari secara gila-gilaan karena yakin bahwa dunia, apakah itu gereja, teman bisnis atau anak kita akan berhenti jika Anda berhasil, Anda berhenti dan Anda menjadi depresi. Dan karena keinginannya begitu tinggi, muluk-muluk ambisinya gitu. Satu ibu berkata gini di pertemuan sel. Ambisi kalian gede banget. Nanti naiknya orbitnya tinggi banget, besar banget. Tapi kamu jatuhnya juga sakit loh. Pasti berat itu. So menjadi depresi karena keinginan-keinginan kita begitu tinggi. Dan tidak mungkin tercapai. Sehingga terlihat sia-sia untuk melakukan apapun. Nah, so saya undang Anda semuanya turun dong dari tahta. Turun dari tahta kita. Dan bergabung dengan manusia lain perlu dilakukan untuk bisa bertumbuh dewasa. Kalau Anda di rumah nggak ada teman yang untuk sparring partner, untuk melakukan pembasuhan kaki, untuk melepaskan kata-kata formasi Tuhan, Anda catat ini. Kalau kita jadi pusat alam semesta, kita mesti turun dari tahta kita. Dan bergabung dengan manusia yang lain. Yang perlu dilakukan untuk bisa bertumbuh dewasa. Coba Anda catat lagi ya. Turun dong dari tahta kita. Dan bergabung dengan manusia yang lain. Agar manusia yang lain itu perlu dilakukan biasa. Untuk bertumbuh dewasa. So, mustahil ya. Ada dari diri kita yang membenci keterbatasan. Kita nggak mau menerimanya. Ada orang kayak begitu. Oleh sebab itu berdukalah secara alkitabiah
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kedewasaan rohani. Jadi kalau Anda mengalami kehilangan, kayak Ayub kan kehilangannya gila-gilaan dalam satu hari loh. Kalau Anda dan saya kan berkala kan. Nanti tambah lama tambah hari, oh aku ngerti kok strategi dari pengacara yang membuat strategi pembelaan bagi saksi. You know, kalau Anda betul-betul mau membela orang, make sure hati-hati. Anda pakai jalan Tuhan, rancangan Tuhan. Dan Anda tidak bisa memaksakan hukum sama sekali. Dan Anda bisa latihan hidup dengan chaos yang antik, chaos yang keras. Tapi kalau betul-betul datang ke Tuhan, tanggalkan manusia lama, kenakan manusia baru, Anda akan ketemu tim daripada gereja di mana Anda beribadah, dari komsel Anda. Kalau Anda sadar semua tim core team itu ada keterbatasan dan Anda terima, wah itu tim goknya luar biasa, indah dan hadirat Tuhan pasti turun. Tapi kalau udah salah satu dari Anda benci dan tidak ada kekompakan terhadap visi ini, ya tidak bisa menghasilkan apa-apa. Oleh sebab itu, berduka secara alkitabiah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kedewasaan rohani. Ini dari bab 7 ya. Karena hal tersebut membuat kita rendah hati, lebih-lebih dari hal-hal lainnya. Nah, hal seperti ini dilakukan siapa? Hanya tergantung hari Minggu? Bukan. Justru masuk ke proyek perumahan ini, bawa KTP, sudah yakin dan teguh. Bukan bondo nekat ya, sudah yakin dan teguh. Ada perhitungannya. So, Tuhan datang. Karena dia kan suka orang rendah hati kan. Di Mazmur 34 ayat 19, Tuhan dekat sama orang yang rendah hati. Tuhan dekat sama orang yang sayang sama dia. So, tugas mulai dari orang tua, anak itu tergantung orang tua. Seorang pemimpin adalah menolong orang lain untuk menerima keterbatasan mereka. Ya, tidak ada cerai, tidak ada cekcok yang parah. Karena dikatakan kalau kita sudah memeluk keterbatasan, maka kepemimpinan Anda akan berlaku di rumah, di tempat kerja, komunitas, dan gereja lokal. Nah, tanda utama dari emotionally healthy discipleship, catat ya, tanda utamanya dan yang paling penting adalah pemahaman teologi yang praktis dan yang dalam akan limits. Saya ulang lagi ya, tanda utama Anda emosinya sehat dan menjadi murid Kristus yang sehat untuk usia 70, 80 itu nggak ada ukuran. Mau senior, mau junior, mau bayi berapa hari keluar, mau orang yang menjadi penasehat, perusahaan udah nggak kerja lagi karena terbatas batunya. Nah, terbatas kemampuannya, kesehatannya, keuangannya. Tapi kalau itu dipeluk, nggak ada masalah. Anda justru akan menjadi dewasa di situ. Tapi kalau sudah kelihatan semua dan tidak sadar, nah itu kehancurannya akan terjadi. Gosong dong di api pemurnian. Tanpa memeluk pemahaman tentang the gift of limit, kita mengkompromikan kemampuan kita untuk mengasihi Allah, mengasihi diri kita sendiri, dan sesama dengan jangka panjang. Menarik ya? Kalau Anda nggak memeluk keterbatasan, itu efeknya tuh hubungan Anda dengan Tuhan, dirimu dan sesama rusak. Jadi sumber kehidupan. Makanya dari dalam perut orang percaya keluar aliran-aliran air hidup. Kalau dia bersaksi sampai perutnya bergejolak, sampai sakit, itu bukti bahwa Anda dipanggil untuk peluk limit. Jangan cari pengobatan. Oke? Nah, Peter Scazzero ngomong seperti ini. Limits are deeply spiritual issue when we surrender to the human limit and we acknowledge that we are not God, so God can be God. Di tempat seperti ini, saya ulang lagi ya. Limits are deeply, limit itu memeluk keterbatasan milik Tuhan atau terbatas. Adalah kerohanian yang paling dalam.
Dan kalau kita nyerah kepada Tuhan dan kita serahkan human limit ini, kita berikan ke Tuhan, kita lagi mengakui bahwa kita ini bukan Tuhan. Allah adalah Allah dan kita bukan. Ada amin? So, saya mau bacain ya tentang orang yang hidup tanpa margin. Ternyata hidup dengan memeluk keterbatasan itu hidup yang mengandalkan kekuatan dan hidup yang berkata aku nggak tahu mesti ngapain untuk ruangan-ruangan ini. Dikatakan di sini, saya baca dari buku Richard Swenson, you need to have this book. Bagaimana sih orang itu hidup tanpa margin? Kalau dulu margin tuh saya belajar di Alkitab bahasa Inggris atau Parallel Bible, Anda juga punya. Ini margin nih, sisi kosong putih ini margin nih. Kalau ini nggak ada, pol, tulisan semua, sampai dilabrak-labrak kan nggak bagus, sakit mata orang yang baca. Dan nyambungnya bagaimana? Karena ini kan mesin pencetakan double sisi. So dia harus mengalah demi keamanan juga di tempat sekolah kami dan banyak anak COVID. Banyak anak yang kena, tapi ini kan udah bisa diterima kan. Nah, kalau Anda accept reality bahwa hanya Allah yang bisa megang kendali di alam semesta dan hidup Anda dan saya, Anda akan nyerah. Sekali lagi, limits adalah deeply spiritual issue. Tindakan yang paling murni yang bisa dilakukan pada saat kita peluk the gift of limit. Anda bisa baca itu semua ya. Nah, di waktu yang sisa ini saya mau kasih tahu pada Anda. Kehidupan tanpa margin. Jadi nggak ada tempat lagi mau nulis, mau kasih pesan, nggak ada. Habis lembar per lembar. Kehidupan tanpa margin adalah kehidupan seperti bayi rohani, emosinya, dan tidak pernah timbul di hati saya untuk mencari pertolongan dari orang supaya kita lepas dari tekanan ini. No, kuncinya adalah cara yang ditunjukkan oleh Richard Swenson adalah waktu udah tertekan, tertindas, aduh, udah nggak bisa mikir, nggak bisa khotbah, nggak bisa doa. Kalau Anda tahu bedanya hidup dengan margin, dengan keterbatasan sama versus tidak, nih ya. Kalau hidup yang marginless, tidak pakai margin, tidak ada stop, tidak ada istirahat, seperti tanah Israel, terus diperes mineralnya. 7 tahun itu non-stop langsung masuk ke tahun ke-8. Padahal sekali setahun selama 7 tahun tanahnya biarin subur. Jangan disentuh. Ditawar. Dia laporkan beda. Oke. Nah, orang yang hidup tanpa margin itu sering sekali fatigue, lesu. Kalau pakai margin full of energy. Orang tanpa margin tanpa sahabat, tanpa istirahat bagi Tuhan. Kalau tintanya merah, maka margin itu bisa melakukan semua yang diperintahkan Tuhan tanpa letih lesu, tanpa beban berat. Oke. Kalau orang tidak pakai margin, nggak ada pakai batas, dia itu terburu-buru. Kalau pakai margin, kalem. Kalau tidak ada margin, tidak ada memeluk keterbatasan. Kita baru bisa sahabat kalau kita tahu kita terbatas loh. Kalau tanpa margin, orangnya cemas, khawatir. Kalau dengan margin, aman, tenang. Kalau nggak ada margin, kita ternyata kita menciptakan budaya buru-buru. Kalau dengan margin, kita labrak budaya buru-buru itu. Kalau tanpa margin, kita akan memiliki penyakit milenial. Kalau kita hidup dengan margin, dengan keterbatasan, kita hidup dengan yang namanya kesembuhan dan kesehatan. Nah, orang itu remuk, hancur, letih lesu, beban berat karena tidak ada margin. Hidup itu non-stop, 24 jam kerja. Nanti setelah di surga baru kita istirahat. Itu slogannya pendeta-pendeta loh. Anda jangan ikut ya, mati muda nanti. Oke, dan banyak penyakit di badannya. Oke, kita mesti stop nih. Kita lanjutin hari Kamis.
Oke, bagaimana kita bisa memahami dan memeluk limitnya kita sebagai manusia makhluk ciptaan Tuhan. Ya inilah basis daripada jantung hubungan cinta kita yang sehat kepada Tuhan, diri sendiri dan sesama. Satu dalam doa, terima kasih ya Bapa untuk pengajaran ini, keterbatasan yang dipeluk dan limitasi yang kita terima, tidak ngerumpi, tidak marah sama Tuhan, tapi terima. Sehingga kita bisa hidup sehat dan hidup tidak memberontak pada Tuhan. Aku berdoa setiap umatmu, ini bukan masalah hukum Taurat atau perjanjian baru. Ini tentang hati Tuhan yang rindu untuk melihat Anda dan saya dipiara Tuhan. Ada istirahat, ada diinfus hadirat Tuhan. Akibatnya seluruh harta miliknya terpelihara dengan baik dan tidak takut hilang, tidak takut miskin karena sudah ditabur persembahan khusus itu. Yang mengatakan stop, ini saatnya kami datang ke Tuhan menabur. Stop, ini saatnya kita menanti Tuhan dengan sabar dan menuai apa yang kita tabur dari tahun-tahun sebelumnya yang silam. Tuhan, buat setiap kami menghargai kata menanti Tuhan dengan respect. Supaya ada keterbatasan yang kita peluk dan tidak ngotot mau kerja pagi, siang, dan malam tanpa istirahat. Lord, bikin kita manusia normal. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Seluruh pembelajar Alkitab bersama saya sehat. Mental, roh, dan jiwa, dan tubuh. Segala pujian, hormat hanya bagimu dalam nama Yesus. Amin. Oke, kita sudah sampai penghujung acara ini. Kita ketemu lagi hari Kamis, hari Rabu jam 5 sampai jam 7 WIB atau jam 6 sampai jam 7 WITA. God bless you.